Oke, baik. Selamat pagi ataupun selamat hari apapun malam yang mendengarkan ini. Jadi kita di sini kembali ulang di sesi kedua, namanya. Tapi segmen ini sesi curhat. Jadi kita di sini mau berbincang ataupun menelpon salah satu teman. Sebenarnya sih dia lebih tua sih dari kita, jadi bisa dibilang lah senior di kampus. Em, Sekarang beliau ini lagi berada di Gorontalo. Tak perlu lama-lama lagi kan, orang langsung juga orang telepon tuh Pak Ibu salah satu ini. Ya, orang telepon. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jadi untuk para pendengar podcast di sini sudah ada kita Temang. Jadi Ibu perkenalkan diri, Ibu ini siapa, datang dari mana, dari planet mana mungkin. Halo, ya ini sudah mau perkenalan saya. Perkenalkan saja Ibu. Ya. Oke, halo semuanya. Saya Indah Dia. Saya bukan siapa-siapa. Terus Ibu sekarang Asalnya, asalnya dari mana? asalnya sebenarnya mau bilang dari Kayangan, cuman karena takut dibully banyak orang, jadi saya asalnya dari Gorontalo. Aktivitas sekarang Ibu lagi apa? Rebahan ya? Ya. Sama fokus apa namanya? Fokus ini toh Ibu, fokus wisuda. Aduh. Iya, calon sarjana online ini kayaknya. Tapi saya lihat kemarin teman-teman Ibu ada yang sudah selesai. Ada yang sudah selesai dari kemarin ya Ibu, teman-teman, beberapa. Iya sih, kayak Kak Cina itu sudah sekali yang di jurusan saya. Kebetulan Kak Cina. Habis itu setelah pada Raffi. Tapi tidak apa-apa. Kebetulan saya masih angkatan yang wajar kalau belum sudah. Jadi tidak apa-apa. Jadi nggak perlu cuma angkatan Kang. Takutnya toh orang kira Ibu terlalu tua. Iya, makanya saya bilang saya masih angkatan yang wajar kalau belum sudah gitu. Apalagi kan 4 tahun kok, tidak apa-apa. Apalagi kan Ibu seorang presiden fakultas yang sebenarnya kalau semua wisuda terlantar lagi kan. Aduh. Sebenarnya sih Pak, siapa aduh nang? Siapa aduh? Enggak sih, cuman kalau misalnya bahas soal tugas saya di BEM fakultas, itu sebenarnya kalau mau lihat dari berakhirnya masa jabatan, sebenarnya akan berakhir ketika masa pendidikan saya juga selesai, insya Allah tepat waktu. Karena kan kalau di kampus itu wisudanya 2 kali kan biasanya, di bulan April dan bulan November. Kebetulan kalau saya sendiri targetnya memang di bulan November, sementara kemarin itu juga saya dilantiknya di bulan November, jadi sebenarnya akan berakhir berbarengan, insya Allah. Insya Allah. Insya Allah. Kan insya Allah kan, dengan izin Tuhan insya Allah. Toh Ibu pasti akan cepatnya selesai. Tapi tahu tidak, sekarang itu ada kata lain dari insya Allah. Apa?
biasanya kalau misalnya mau diajak ketemuan atau mau apa gitu kan jawabannya insya Allah. Kalau tidak pasti gitu. Kalau sekarang itu bukan insya Allah, tapi ya abis corona ya. Jadi abis corona is the new insya Allah. Iya. Ini Bu, ini enak ini kalau dibicarakan. Orang bahas tentang Apa? Orang ngomong-ngomong tentang corona. Sebenarnya Aduh, iya. ketika corona ini apa sih yang Ibu planning itu yang terbatalkan karena ini COVID gitu. Karena ini COVID. Kayak Ibu ada plan wisuda kah atau Ibu ada plan jalan-jalan kemana kah? Yang Mohon maaf anak panggil Ibu. It's okay. Kalau saya sendiri sih, saya pengen kayak orang-orang yang merasa plannya banyak yang batal karena corona. Kayak misalnya. Sekalipun aslinya saya di rumah aja. Iya sih. Enggak sih. Tidak. Kalau untuk plan sendiri itu mungkin ya itu tadi di BEM saya punya bukan banyak sih, nggak banyak sih. Ada beberapa proyek besar yang sebenarnya sudah kami rencanakan, tapi harus tertunda karena ada COVID itu, yang tidak tahu kapan bisa dilaksanakan gitu. Habis itu, apalagi kebetulan kan saya itu sekarang kan lagi kerja dan sementara membangun lembaga kursusnya kami gitu kan. Jadi sekarang sedang berhenti karena ya corona itu gitu. Jadi ya tidak dapat pemasukan. Sementara kalau nggak ada uang nggak cantik kan. Ibu cantik. Dia ini kan walaupun nggak corona pun dia juga kan memang di karantina memang di rumah. Iya sih, makanya saya bilang saya tuh sebenarnya di rumah aja, maksudnya lebih banyak di rumah. Mar kan kayak orang-orang. Ibu kan bukan introvert toh. Yang diklarifikasi kemarin. Saya ambivert. Oh, siap. Siap. I don't know. Soal itu orang yang menilai sih. Nah, Bu, jadi kalau menurut gimana? Menurut kamu saya introvert atau extrovert? Kalau Ibu sih, kalau menurut kita pribadi Ibu pakai bahasa Manado juga karena kita dari Manado. Oke. Ibu ini Oke. Pembadiam. Siap. Mar kalau satu kali ngomong, orang Manado bilang kalau Ibu ini kalau satu kali bercerita dong, orang Manado bilang seperti akang dong. Ya ampun, apa kayak harus diahin sekarang? Nah. Tapi itulah nilai plus dari seorang dia gitu yang. Jadi kita ini kenal lama sama dia ini dari Toran dua sama-sama di salah satu bagaimana yang mau jelaskan? Iya, salah satu ini kayak lembaga yang ada di kampus untuk persiapan pemilihan BEM. Mungkin teman-teman semua yang kuliah mungkin pernah mengalami hal itu. Dan ya ada sedikit kelas di dalam, makanya Toran dua sempat bincang-bincang tentang masalah bagaimana sih sistem demokrasi itu. Tapi kita tidak akan bahas itu. Kita akan bahas ke bagaimana sih seorang dia ini, apakah se-introvertnya dia ataupun sepembadiamnya dia, apakah dia juga pernah menjalin hubungan dengan lawan jenisnya, kan tidak mungkin dengan sesama jenisnya gitu. Mungkin saja kan hubungan ada macam-macam kan. Kan tidak mungkin. Harus spesifik dong, hubungan apa nih? Kalau kita bahasa hubungan baku sayang begitu ya, dengan lawan jenis. Siap. Oke. Apakah dia seorang fucker?
I want to be a fuck girl. Coba dia jelaskan secara pelan-pelan cerita dia dengan ya mantan lah. Karena kan dia sekarang jomblo atau ta'aruf. Jawaban untuk itu sebenarnya kondisional. Kalau karena sekarang sedang direkam, jadi saya berarti itu nanti japri Bu kalau nanti Ibu jelaskan secara privasi kalau masalah Ibu itu mempunyai pasangan atau tidak. Coba Ibu jelaskan begini saja. Sebenarnya pandangan Ibu kepada orang yang berpacaran itu pandangannya seperti apa sebenarnya? Kayak dari Ibu pribadi ataupun Ibu pernah mendengar curhatan teman-teman kah ataupun yang lain? Oke. Jadi dari awalnya kan kalau misalnya mau tanya saya tuh fuck girl atau good girl. Apa? Saya tidak tahu, kayaknya sih good girl. Oh, good girl. Soal fuck girl atau good girlnya, insya Allah good girl. Amin. Tapi saya pribadi tuh ini sih, jangankan untuk sebenarnya agak susah. Saya tipikal orang yang agak susah untuk membuka diri dengan orang baru. Jangankan untuk bahas soal pasangan ya, teman aja tuh ya seperti yang kamu tahu, saya lebih banyak diamnya karena bukan soal pilih-pilih sih, lebih ke hanya akan terbuka dengan orang yang saya nyaman dengan orang itu gitu. Iya. Nah, terus kalau soal gimana pacaran, gimana ya? Pacaran tuh sebenarnya komitmen yang katanya komitmen, katanya orang-orang itu adalah berkomitmen, adalah sebuah komitmen. Tapi maksudnya sebuah ikatan, tapi yang sebenarnya tidak benar-benar terikat. Karena kalau saya ya melihat misalnya sebenarnya kayak ada yang selingkuh gitu saat pacaran, itu salah sebenarnya karena kita kan bikin orang lain sakit hati misalnya. Tapi sebenarnya tidak benar-benar salah karena kita tidak benar-benar terikat sebenarnya. Sebuah ikatan kan baru kayak istilahnya resmi itu ketika sudah melangkah di pernikahan kan. Nah, jadi saya merasa tidak dengan misalnya ketika kita memacari seseorang, ketika kita sudah berhasil mendapatkan status pacaran, kemudian kita mendapatkan hak penuh oleh orang itu yang bisa kayak kita kontrol. Oh, kamu tidak boleh begini, kamu itu harus seperti ini hanya dengan saya. Sementara kan ya namanya pacaran tidak ada ikatannya tuh, tidak, sebenarnya bisa dibilang sama aja mau temenan atau tidak, mau HTS sama aja. Tidak ada perbedaan yang tapi kan kalau untuk yang sekarang itu kan sempat ada namanya kata-kata bucin gitu, kayak budak cinta. Kalau pandangan Ibu sendiri, karena kan budak cinta ini kayak ngana itu harus 100% untuk kita begitu. Nggak boleh ngana itu seperti ini. Tapi keseimbangannya selalu diambil perempuan gitu, perempuan yang lebih overprotective gitu, atau laki-laki pun pasti ada lah gitu. Sebenarnya kan kalau kata bucin itu menjadi kasar sebenarnya. Yang dulu sebenarnya sebelum bucin itu kayak setia dengan dia ataupun setia dengan siapapun. Kalau pandangan Ibu seperti apa?
semua jadi terasa cringe sejak ada kata bucin ini ya. Iya. Dan sebenarnya kalau saya sendiri sih melihat semua orang pernah bucin. Iya sih, Semua iya. orang pasti pernah bucin. Dan kalau saya kalau apa ya, bahasa ininya itu mungkin baku gara atau meledek orang dengan istilah bucin sih pernah. Cuman untuk memberikan label bahwa orang itu bucin, saya sih tidak sampai segitunya, karena menurut saya setiap orang itu memang punya caranya masing-masing untuk sayang sama orang dan untuk menunjukkan rasa sayangnya itu. Jadi kenapa kita harus melabeli seseorang dengan kata bucin yang sebenarnya kan, kalau bucin masih bisa, kata bucinnya itu masih bisa diterima oleh telinga, tapi kalau kepanjangannya kan budak cinta. Kayak siapa sih yang mau menjadi budak sekalipun atas nama cinta ya? Itu sangat tidak enak didengar sebenarnya. Jadi ya itu, setiap orang punya caranya masing-masing untuk sayang sama seseorang dan untuk untuk menunjukkan rasa sayangnya. Jadi ya siapa kita yang berani melabeli orang lain dengan istilah seperti itu. Tapi kan Bu, secara yang bisa orang lihat kasat mata kan, bahwasanya kan cinta itu kan kayak membuat orang kayak begini. Ketika orang sudah terikat, maka ngana harus begini, ngana harus mengikuti arahnya seperti ini. Apakah sistem itu bukannya seperti diperbudak ataupun ya lain lah gitu? Saya tidak merasa itu diperbudak sih. Itu tentang ya kita kan namanya kalau misalnya mau membangun hubungan kayak harus saling menerima kan. Maksudnya kayak kita nih punya ini, mana punya ini, mana bisa terima yang kita punya atau tidak, dan nanti akan kita pertimbangkan apa kita bisa terima yang mana punya atau tidak gitu kan. Kalau misalnya antara pasangan ini bisa saling menerima, kenapa kita orang lain, ini kalau misalnya bahas pandangan dari orang lain ya, misalnya kita melihat bagaimana hubungan orang lain yang kayaknya kelihatannya bucin. Kalau misalnya mereka oke-oke saja dengan itu, kenapa kita orang lain yang harus menilai gitu? Ini iya, maksudnya ya sibuk menilai dan memberikan penilaian yang buruk tentang hal itu, sementara menurut mereka ya itu adalah cara mereka gitu. Siap. Nah, dilepas dari semua itu, mungkin orang ibu dia ini punya pengalaman ya yang mungkin bisa di-share gitu, kayak ibu dia pernah bukan pengalaman bucin juga sih, kayak ibu pernah saya itu seperti ini dengan mantan saya gitu. Ya, mungkin ibu bisa share. Kalau saya pribadi itu adalah mungkin bisa dibilang bucin. Kalau sekarang orang dengan lebih akrab dengan istilah itu. Mungkin saya bisa dibilang bucin, sangat bucin, karena saya adalah tipikal orang yang senang memberikan 100%, bahkan 110% kepada pasangan saya gitu. Jadi saya akan berusaha untuk semaksimal mungkin memberikan apa yang dia mau, selama itu masih dalam hal positif gitu. Iya. Sebenarnya memang karena saya percaya zodiak, katanya Virgo memang seperti itu. Aduh, habis ini saya tidak bisa sholat 40 hari. Itu bahas lain, Bu. Oke. Back to topic. Kembali ke topik ya. Saya itu adalah orang yang kayak gitu. Tapi ketika saya merasa tidak bisa jalan lagi, atau misalnya merasa hubungan ini toksik, saya akan benar-benar berhenti gitu. Tidak peduli sebutin apa saya, tidak peduli sebesar apa
sayang saya ke orang ini. Kalau saya lihat, oh ini tidak sejalan lagi, saya akan berhenti. Saya tuh punya istilah, saya punya quote, mungkin kamu pernah baca, kalau jatuh cinta bisa membuatmu gila, harusnya patah hati bisa membuatmu kembali waras. Saya berpegang di situ sih. Jadi kalau tidak ini lagi, misalnya tidak masuk akal lagi, hubungan ini tidak membuat saya senang lagi, tidak bahagia lagi dengan apa yang sedang saya jalani, saya akan berusaha untuk mengembalikan kewarasan saya. Jadi sebenarnya, tapi kalau yang ibu mungkin pernah baca berita kayak laki-laki ini bunuh diri karena dia diputusin pacarnya, gitu. Padahal kan sebenarnya itu hal gila sebenarnya, yang sebenarnya masih bisa, kalau untuk orang laki-laki lah, untuk orang laki-laki masih boleh mau cari yang lain. Ya kenapa begitu sampai ngana harus bunuh diri? Kenapa ndak ngana liburan ataupun ngana cari hal-hal yang positif begitu? Nah, dia akan bertolak belakang dengan yang quotes yang ibu bilang tadi, bahwasanya ketika orang sudah tidak sejalan akan membuat orang gila, dan ketika orang putus akan membuat orang waras. Tapi kan tidak semua tipikal manusia seperti itu, gitu. Itu tidak batasan gender ya. Iya siap. Bisa ke cewek, bisa ke cowok ya. Iya. Nah, saya senang nih sama yang ini, karena saya sering orang-orang di sekitar saya membahas soal hal ini. Dan kalau quote saya tadi ya, quote saya tuh lebih ke, jika jatuh cinta bisa membuatmu gila, harusnya ada kata seharusnya, patah hati bisa membuatmu kembali waras, seharusnya. Nah, perihal orang-orang, misalnya ada banyak kan kasus-kasus yang orang bunuh diri karena patah hati. Nah, banyak orang yang melihat itu seperti, kenapa harus bunuh diri? Kenapa kamu tidak cari yang lain? Kenapa kamu sebodoh itu? Iya. Kenapa kamu tidak ingat dengan Tuhan kamu misalnya? Kenapa kamu tidak ingat dengan keluarga kamu? Kenapa hanya karena cinta kamu kemudian seperti itu? Nah, tapi bunuh diri gitu. Nah, tapi mungkin yang banyak orang-orang tidak pahami adalah ketika orang itu memutuskan untuk bunuh diri, maka dia memang sesedih itu loh. Kenapa kita orang-orang yang mungkin tidak paham dengan rasa sedihnya orang lain berusaha untuk menilai dengan hal-hal seperti itu? Kan misalnya kita bilang, kenapa kamu tidak mikir ini gitu? Ya mungkin saja karena ketika dia sedih, yang ada di pikiran dia lah itu tidak apa yang kalian pertanyakan. Yang di pikiran dia adalah, misalnya dia sayang sekali sama orang ini, tapi dia tidak bisa lagi dengan orang ini, dan orang itu maksudnya ini yang galau ya, sesedih itu, bahkan sampai dia tidak bisa mengontrol dirinya lagi, dia tidak bisa mengontrol rasa sedihnya lagi. Ya begitu sih. Saya sangat menyayangkan orang-orang, sebenarnya tidak salah, karena kalau misalnya untuk kita yang bisa berpikir dengan baik sekarang, yang untuk kita yang baik-baik saja, pasti ya pikirannya ke sana. Kenapa kamu tidak berpikir 2 kali untuk melakukan itu? Tapi kan kita nggak tahu gitu, dia sesedih apa, kita nggak tahu bagaimana dia menghabiskan malamnya, misalnya apa saja yang muncul di kepalanya, bagaimana monster yang ada di kepalanya yang bikin dia sampai tidak bisa mengontrol emosinya, kemudian memutuskan untuk bunuh diri. Nah, we don't know, kita tidak tahu apa yang telah dia lalui gitu sampai dia memutuskan untuk bunuh diri. Nah, ada juga kan tipikal pasangan yang kayak gini, kayak kita garis bawah yang ibu bilang tadi, kayak quotes, bahwasanya ketika orang mencintai maka itu membuat orang gila. Nah, ada kan ketika orang berhubungan secara jelas kita diuji kesabarannya, cara memperjuangkannya, dan ya yang lain sebagainya. Bahkan ada yang ketika moodnya di tempat lain seperti ini, kayak misalnya dia di kalangan
keluarganya dia broken. Nah, untuk lampiasannya itu rata-rata, atau enggak rata-rata sih, kayak ada beberapa yang pasangannya kayak misalnya bahkan sampai ada yang memukul gitu. Bahkan ada yang pukul lebih pasangan. Kalau di nikah namanya, kalau apa namanya, KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. KDRT. Kan kalau di pacaran dia enggak cocok dong mau bilang dia KDRT. Sekali lah bahkan. Oke. Kalau pandangan ibu itu seperti apa, kayak kita ini ada masalah di sini. Baru terus ketika dia kembali pada pasangan dapat masalah lagi, maka emosinya dilimpahkan di situ, bahkan bisa 3 kali ataupun lebih berapa kali DP emosi. Iya. Kalau saya alhamdulillah, saya pribadi alhamdulillahnya tidak pernah bertemu dengan yang seperti itu ya. Jadi mungkin karena saya tidak pernah mengalaminya, saya bisa bilang kalau misalnya memang itu salah. Itu sangat salah. Harusnya kita lebih, saya yang tidak tahu apa-apa ini, mungkin bisa bilang harusnya kita lebih bisa mengontrol emosi. Dan harusnya pasangannya bisa membaca situasi. Gitu. Misalnya nih, kamu lihat pasangan kamu sedang ada masalah, ya kamu jangan pancing permasalahan yang baru gitu. Jangan bikin dia makin marah. Tambah urusan lah. Iya, jangan tambrus. Coba jadi tempat untuk dia. Ya kan, yang namanya pasangan jangan hanya jadi pacar, jangan hanya jadi pasangan. Sebisa mungkin kita jadi sahabatnya misalnya, mendengarkan keluh kesahnya dia. Mungkin dengan seperti itu amarahnya dia akan menurun gitu. Dia tidak akan seemosi seperti sebelumnya. Ya itu sih. Jadi kita juga sebagai pasangan juga harus bisa membaca situasi. Sebisa mungkin bisa menenangkan pasangan kita kalau misalnya sedang ada masalah. Nah, tapi juga kadang ada orang-orang, saya pernah mendengar, kebetulan ada banyak teman-teman yang sering curhat ke saya. Saya kayak konsultan gitu. Nah, ada beberapa perempuan yang pasangannya itu ketika dia ada masalah, itu memilih untuk menyendiri. Gitu. Nah, kalau udah kayak gini, mending kita kasih waktu. Kayak, okay, take your time gitu. Jangan kamu, apalagi perempuan ya, memaksa kayak tetap mau manja, memaksa kayak minta dikabarin gitu. Sementara terus tahu gitu, orang ini sedang butuh waktu sendiri. Teman saya ada yang kayak gitu, akhirnya apa? Selesai. Akhirnya mereka berakhir. Nah, orang bahas cewek ini. Cewek ini kan selalu ketika dorang itu ada mau, ataupun misalnya ya simple lah, mau makan, kong DP cowok tanya begini, kong ngana mau makan di mana? Terserah. Serta orang so pilih di sini, dia bilang, kenapa kok mau makan di sini, ndak makan di tempat lain begitu? Kenapa kok mesti makan di sini? Kita mau tadi di sini. Kenapa ngana baru bilang? Oke, kamu tahu karena kasus-kasus begini, ada salah satu teman saya yang bilang dia mau bikin rumah makan dengan nama terserah. Ada jenis-jenis cewek kayak gini. Tapi kalau misalnya ditanya mau makan di mana, terserah. Oke, rumah makan terserah. Akhirnya rumah makannya laku kan, karena banyak cewek yang begini. Mau apa terserah. Jadi kan mau walaupun dia ada datang bulan, mau nyanda, tetap selalu terserah. Ini maksudnya cewek itu kan tipikal orang yang mau dimengerti gitu. Sepakat kan, cewek itu kan. Nah, bagaimana orang ini laki-laki itu mau mengerti, sedangkan ketika orang tanya, ini
jawab seperti itu. Dan orang kan bukan seorang psikolog yang dapat membaca pikiran orang gitu. Jadi Bapak ini sekalian curhat ya. Apakah ini pengalaman pribadi? Tidak lah. Oke. Nah, ini kan ini tapi bukan mau potongnya. Ini memang rata-rata terjadi, bahkan kita pribadi mengalami. Tapi teman-teman juga yang laki-laki yang mempunyai gender laki-laki bahkan mengalami hal itu. Dan sampai sekarang orang tidak tahu jawaban terserah itu seperti apa. Oke. Tapi sekalipun ini banyak terjadi ya, semoga Bapak pribadi tidak menjadi menggeneralisir bahwa semua perempuan begitu. Karena saya pribadi tidak sih. Ibu yang penting makan mami kan. Ya ampun, mami apa kabar? Gimana Bu? Jadi kalau menurut saya ini tuh karena perempuan itu sebenarnya gengsinya sangat tinggi. Kemudian mungkin banyak perempuan yang berharap bahwa pasangannya ini adalah cenayang. Ya. Walaupun baru 1 minggu udah jadi. Mungkin. Iya, makanya. Itu mungkin lebih ke karena gengsinya perempuan itu besar, makanya begitu. Jadi kayak merasa pasangan itu perlu untuk menebak aja, kayak gengsi untuk bilang sebenarnya maunya itu apa. Padahal sebenarnya sah-sah saja. Ya tinggal bilang aja gitu kan, daripada sibuk menebak-nebak terus dikasihnya ini ternyata dia maunya yang lain. Itu sih kenapa sih harus ketika begini ya, ketika perempuan itu datang bulan terus kita ini bukan kita ini tapi tamang cuma pakai konotasi kita. Oke. Jadi kayak begini, pernah ada kayak perempuan itu lagi PMS memang lagi awal-awal, apalagi kan awal-awal, memang itu kita nggak tahu ya, karena kita juga bukan perempuan. Tapi rata-rata sih banyak yang bilang awal-awal itu yang memang dorang emosi itu bahkan lebih parah. Jadi tapi teman itu dia mau mau jalan dengan ini cewek, mau jalan dari rumah. Itu cewek sudah bilang turun dong bajalang. Cewek bilang begitu. Kong cewek bilang, oh iyo turun dong bajalang. Kong cewek balas, kong mau bajalang di mana? Bilang, nanti kita mau bawa dan setampa. Kasih pasti dulu bajalang di mana? Gitu. Kong itu cowok bilang, turun dong nonton jo bioskop. Oke. Oh iya dah, mari jo jemput bla bla bla. Walaupun itu cowok lama, dapat tunggu dia mandi, berganti makeup dan lain-lain sebagainya. Pas sampai di bioskop, dia bilang begini, cowok bilang begini, kontrol mau nih film apa? Dia bilang, ibu tahu lah. DP jawaban terserah. Pas itu cowok pilih DP genre film, dia bilang begini, ya pokok turun 2. Waktu itu sempat ada film Frozen 2. Dia bilang, kenapa kok turun 2-nya ndak bunyi Frozen 2? Pikir apa kok turun 2-nya? Ribut perang-perang. Padahal kan namanya bioskop itu kan pasti ribut. Aduh. Iya. Ibu mau suka tahu, terpaksa ke siang dan 2 pulang. Film belum selesai. Nah, yang kita mau tanya sebenarnya hal-hal itu kalau untuk kita pribadi
ketika kita mendengar cerita itu, hal-hal itu yang sebenarnya yang menjadi orang pe cerita garis merah gitu, kayak cerita garis merah bahwasanya oh dulu kita ada cerita loh, itu bisa menjadi pelajaran bahwasanya ketika ada hal-hal seperti itu lagi, untuk yang ketika misalnya orang so lebih lama dan mau pacaran, itu dia harus lebih mengkontrol situasi gitu. Mengkontrol situasi bahwasanya ketika DP pasangan itu seperti ini yang dia harus lakukan. Nah, tapi perempuan itu ndak ndak bisa feedback hal-hal itu gitu. Perempuan yang selalu oke, fine, hanya kita mau jangan ikut. Padahal kan sejatinya laki-laki juga kan perlu ada hati, ada pikiran. Didengarkan. Ya, seperti itu. Kalau pandangan ibu itu seperti apa? Mungkin perlu saya ini sedikit soal PMS-nya ya. Kalau PMS itu banyak sebenarnya yang salah kaprah. PMS itu premenstruation syndrome, di mana sebenarnya itu bukan saat haid, bukan saat sedang datang bulan, tapi saat sebelum menstruasi, makanya namanya premenstruation. Ya, gitu. Nah, memang saat PMS, dan biasanya itu sampai di awal masa datang bulan, itu mood perempuan memang jadi jadi mood swing gitu, jadi tidak menentu, kadang senang sekali, kadang sedih sekali. Dan kalau saya pribadi sebagai perempuan juga tidak paham kenapa seperti itu. Sebenarnya sih kalau alasannya menurut yang pernah saya baca tuh karena kadar hormon estrogen itu sedang tidak seimbang, sedang naik turun. Nah, makanya sampai kayak gitu. Saya pribadi kadang kalau PMS bisa saja cuman lihat kucing mati nangis, lihat apa nangis. Ya. Memang sesensitif itu gitu, dan itu memang susah dikontrol. Atau misalnya kalau saya mungkin karena memang saya orangnya agak melankolis, jadi saya lebih ke ibu melankolis ya? Banyak ya. Lebih banyak menangis gitu. Tapi mungkin ada banyak perempuan lain yang ketika PMS lebih banyak marah-marah. Nah, mungkin itu yang kasus itu yang ada di teman kamu tadi. Nah, iya sih, lebih ke mungkin sebagai pasangan harus pintar-pintar membaca situasi. Tapi saya pribadi merasa sebenarnya saya sebagai perempuan itu juga merasa sangat egois ketika setiap bulan kita harus minta pasangan kita untuk mengerti gitu, sementara kadang kita sebagai manusia susah untuk paham sesuatu yang tidak kita rasakan kan. Sementara kita menuntut itu setiap bulan. Nah, dan kan siapa mau tahu dong, kata tuh ketika dalam situasi itu si laki-laki ini juga dalam posisi namanya tertekan di luar dari pasangan itu. Kan orang kan nggak bisa, ya intinya dong kalau untuk cewek ketika walaupun moodnya seperti itu, kenapa nggak diam ataupun nggak cari hal lain ya untuk ngana pribadi bisa melepaskan semua itu setara ngana pribadi gitu. Nggak harus monoton ngana harus ngana harus begini dan sebagainya. Kan orang kan ngoni juga sebagai perempuan nggak tahu orang posisi pada saat, apalagi yang kerja, laki-laki yang kerja yang punya situasi tekanan pada kantor itu yang memang sangat kuat. Ataupun di pekerjaan misalnya kayak ada rugi atau ada apa dan dia harus dipush oleh DP bos bahwasanya kan harus begini. Nah, itu kan sebenarnya dengan perempuan yang wow,
amazing pikirannya. Terus? Nah, dan itu sebenarnya ketika torang laki-laki terlepas DP kontrol, maka ya akan terjadi hal-hal yang memang tidak diinginkan gitu. Kayak misalnya dia so tekan sana sini, dia so tertekan dua arah. Sistem manusia ini kalau so tertekan kiri kanan, yang pasti dia mungkin mabuk, ataupun dia hilang kabar, dia bisa cari yang bisa buat dia nyaman gitu, atau apalah pokoknya yang negatif itu pasti akan terjadi gitu. Sesayang-sayangnya dia ya. Gitu. Tapi kalau gara-gara itu mencari yang bisa bikin dia nyaman dan itu adalah orang baru, nah itu cerita lain sih. Oh, kan dasar fuckboy itu. Sempat kan ada quotes, alasan. Itu kan sempat ada quotes yang namanya rumput tetangga lebih bagus daripada rumput sendiri. Lihat lebih hijau. Ya, maybe. Gitu. Dan orang nggak boleh mukagi kalau ada hal-hal begitu, karena ini orang bercerita nafsu. Laki-laki loh. Bahkan yang sudah pun terjadi bahkan lebih parah gitu. Apalagi yang belum sah secara kenegaraan, kan ada nikah siri dan nikah kenegaraan. Sedangkan nikah siri no baku bisa, no apalagi nikah kenegaraan. Gitu. Tapi ini kan pembahasannya masih di ya sistem namanya enggak pacaran gitu. Bahwasanya perempuan juga apa ya, kayak ya saling mengisi lah, saling sinkron gitu. Iya. Kalau ibu seperti apa? Kalau saya itu kenapa kita sangat butuh komunikasi dalam satu hubungan sih. Saya adalah orang yang meyakini kalau ketika komunikasi bisa terjalin dengan baik, maka semuanya bisa diselesaikan. Nah, kemudian juga sebenarnya semoga banyak yang mendengarkan podcast ini, semoga banyak perempuan yang mendengarkan ini. Perempuan harus berhenti egois dan hanya ingin didengar. Kan banyak kan orang yang kayak gitu, terlalu banyak bicara tapi tidak mau mendengarkan. Nah, betul itu betul. Nah, perempuan juga mungkin harus belajar membuka hati untuk orang lain. Tidak egois. Iya, bukan untuk tidak egois. Karena ya istilahnya Ngana tuh tidak hidup sendiri. Betul. Maksudnya Ngana tuh bukan orang yang harus diperlakukan sebaik mungkin, sementara sikap kamu ke orang lain, apalagi ke pasangan, tidak baik gitu. Maunya di ngertiin, nah giliran tidak maunya di ngertiin tapi tidak mau mengerti, giliran pasangan cari yang baru yang mungkin bisa lebih mengerti dia. Jangan kasih salah tuh laki-laki. Iya betul. Betul itu. Tanya yang pusing. Jangan begitulah. Betul itu Bu. Kita sepakat itu. Kita mewakili laki-laki yang kuat. Ya anda gitu. Nah, ini orang masuk di segmen apa ya nama, karena Ibu Indah ini termasuk orang yang beauty, yang cantik, yang pendiam, yang berilmu, cuma belum S1 Aduh kok sama, tapi yang terakhir itu agak keras Kang di bahasa. Nah, sebenarnya agak bikin sesat. Untuk tipikal ibu pribadi, tipikal pasangan lah, orang sedikit bagi di sini.
Siapa tahu yang ada dengar ini kok ada yang langsung minta ibu WA tuh. Atau saya sama bilang sekarang ya. Apalagi ibu seseorang yang literasi gitu. Apa? Seorang pembaca. Anak koboi kampus yang mana yang tidak mau? Iya, kopro sama ini. Atau ada yang polisi. Kebetulan teman kamu ada yang polisi? 2 orang sih. Kalau gitu jangan. Saya mau bilang sesuatu tapi jangan deh. Nggak apa sih, ya kan belum tentu dengar. Nggak apa-apa sih. Oh siap. Kalau saya pribadi tuh agak gimana sama yang berseragam. Oh iya, seragam kampus boleh kan? Kalau ya seragam kampus? Yang penting kuning. Sama mater. Bukan UI maksudnya. Oh siap. Apalagi UI. kedokteran memang. Nah benar. Iya. Dari jawaban halus. Oke, siap. Jadi tipe cowok ya? Ya, cowok. Kalau saya klise sekali ya kalau misalnya kita bilang yang penting baik. Klise ya. Konotasinya terlalu terbiasa orang dengar. Iya benar. Apakah ibu suka yang fuckboy? Pacaran sama tukang begal? Ya enggak lah. Oh. Kalau fuckboy sebenarnya memang fuckboy itu terlihat lebih menarik daripada good boy. Wow. Mungkin karena ini atau ibu mau cari yang keriting-keriting? Kalau soal itu lanjut. Kalau soal itu kalau soal fuckboy dan good boy-nya kenapa saya bilang mungkin fuckboy terlihat lebih menarik? Karena biasanya good boy itu ini suka apa ya istilahnya? Tetap dia mau jadi fuckboy. Membosankan adalah bahasa halus. Kalau fuckboy, kalau yang saya lihat ya punya banyak cara kan. Ya. Mendekati perempuan. Jadi ibu merasa tertantang gitu. Mungkin. Sebenarnya bukan saya sih, banyak perempuan yang begitu. Oh. Nah, kalau kembali ke tipe cowoknya saya, kalau dari fisik, kita nggak usah bahas soal baik atau apa ya, karena semua maunya dengan orang baik. Ya, kalau fisik saya sukanya biasanya bukan suka sih, sering tertarik dengan orang yang wangi, kemudian apa bu? Wangi. Terus? Ya, jadi sukanya sama yang wangi. Habis itu suka juga sama yang tinggi. Nah, saya pendek. Kemudian apalagi ya? Suka sama yang sebenarnya bukan suka, lebih sering tertarik dengan orang yang seperti itu. Kemudian juga orang yang senang membaca. Ya setidaknya hubungannya tidak monoton, bahas soal ada apa, sudah makan atau belum. At least saya butuh hubungan yang dimana kita bisa berdiskusi tentang hal-hal yang lebih penting. Ya. Karena ya saya pribadi tahu lah. Tapi mostly kan ibu suka nggak yang ini yang fisiknya itu apa adanya, yang penting
Ya nyandak ganteng-ganteng lah orang bilang. Apakah seorang dia suka yang ganteng-ganteng? Semua perempuan pasti suka yang ganteng lah. Masalah suka pasti sukanya sama, masalah suka pasti siapa sih yang tidak suka sama cowok ganteng ya kan. Cuman tapi pernah sih ada cowok ganteng tapi saya tidak suka. Itu wajar. Nah iya. Nah kalau suka tuh sama yang ganteng pasti iyalah. Tapi kalau ini untuk menjadi pasangan tergantung hati ya. Kalau saya sih lebih tergantung bagaimana cara pendekatannya. Karena bisa saja ada yang ganteng, ada yang idola kampus. Waduh. Alham. Putra kampus. Oh. Aduh. Kenaikan kampus. Bisa saja ada yang kayak gitu. Tapi cara pendekatannya tuh tidak pas. Jadi tetap saja. Tidak saya terima misalnya. Iya. Itu jadi tergantung, kalau saya sih tergantung cara pendekatannya, karena yang bermain kan sebenarnya kalau udah kayak gitu bukan mata lagi tapi hati. Aduh. Gak apa-apa sih, nah kayak gitu. Jadi ya tergantung hati. Terus kalau saya juga kalau misalnya pasangan biasanya tergantung track record. Misalnya orang ini fuckboy. Pacarnya ada di mana-mana. Gebetannya ada di mana-mana. Kayak siapa tuh? Entah siapa ya. Jadi saya cukup saya tuh tidak pintar-pintar amat, tapi untuk hal itu saya cukup pintar untuk memilih tidak dengan orang yang seperti itu. Kayak gitu. Mars apa mau tahu kan good boy itu kan bisa jadi fuckboy. Benar sih, benar. Banyak saya juga pernah tertipu dengan tampilan good boy seorang. Cuman masalah good boy kan artinya cowok baik ya. Kalau menurut kita sih, saya pribadi, kalau ditarik benang merahnya ke manusia itu semua ada positif sama negatifnya sih. Benar. Nah, itu yang mau saya bilang. Jadi setiap manusia kan punya baik kurang, punya lebih kurangnya, punya baik buruknya. Cuma kan kurangnya itu kemana? Baiknya kemana gitu. Iya betul. Jadi ya sebenarnya tergantung kita mau menerima kurangnya atau tidak. Gitu. Betul, dengar itu. Ngoni laki-laki. Kita kan tuh laki-laki. Perempuan juga. Tapi apakah perempuan itu kalau ada yang don jaga bilang cewek gagah, cuma cowok kan ya minimalis lah. Baru kenapa perempuannya gimana? Perempuannya cantik, tapi cowok ya minimalis. Oke. Tapi banyak doi. Astaga. Apakah perempuan itu butuh harta? Apakah perempuan itu apa? Butuh material. Materi. Oke. Kalau saya pribadi kan banyak yang bilang sebenarnya ada kan quote-quote yang bilang sebenarnya bukan perempuan yang matre, tapi mungkin kamunya yang miskin. Ada kan ya kayak gitu. Cuman saya pribadi sebenarnya soal pasangan mau kaya atau tidak, mau berduit atau tidak, mau dia seperti apa status ekonominya, saya tidak peduli sih. Karena mungkin ini akan terdengar sombong, tapi saya punya uang. Saya tidak butuh uang laki-laki. Apalagi maksudnya saat pacaran, saya punya uang sendiri. Saya sekarang kerja, saya juga masih punya orang tua, di mana orang tua saya selalu
kasih apa yang saya mau. Saya sekarang kerja, saya kan pegang istilah nggak kerja nggak cantik. Jadi ya saya mau beli apa-apa dengan hasil kerja saya atau uang dari orang tua saya tidak butuh uang dari pasangan dan tidak pernah minta, alhamdulillah tidak pernah minta jangan uang barang pun saya tidak pernah minta barang sama pasangan saya. Bahkan kalau misalnya kayak apa ya, biasanya kan kalau namanya pacaran mau jalan makan dibayarin kan. Nah saya sebenarnya sebisa mungkin saya mau bayar sendiri, tapi kalau dipaksa saya akan biarkan dia membayar karena biasanya kan ada laki-laki yang dengan ego tinggi dan dia mau dia yang bayarin kan. Saya akan biarkan dia membayar, tapi di lain waktu saya akan membayar gitu dengan alasan kemarin kan kamu sudah bayarin, dan sekarang gantian gitu. Intinya ya saling mengisi lah gitu. Nah, dan intinya saya I don't care about your money, I have my own money. Tidak peduli dengan uang kamu, saya punya uang sendiri. Nah, tapi kan ya semua, bukan cuma perempuan, laki-laki kan juga butuh kayak gitu. Jadi ya saling mengisi saja gitu. Nggak harus. Iya begitu. Nggak harus apa ya namanya? Nggak harus orang berpikir bahwasanya perempuan itu matre. Laki-laki juga membutuhkan itu, membutuhkan bahkan ada, tapi nggak tahu siapa. Ada. Saya sering ketemu itu. Terus. Siapa? Adalah pokoknya. Intinya bukan DP pembawa acara tuh. Oh bukan. Kalau DP pembawa. Tenang, aman host. Ya kan DP pembawa acara kan apa adanya gitu. Siap. Kita juga sempat terima pertanyaan di IG. Dorang ada yang bilang begini, coba kok jangan cuma, karena kan kemarin satu video itu kan sempat ada beberapa juga yang bertanya di IG. Yang satu video kemarin yang kita upload itu kan kayak interview laki-laki. Nah, dong bilang Nabil, coba perempuan tapi bahas pangana yang so tahu nganape apa DP nama, nganape ini dah, nganape story gitu. Tapi jangan ngana pribadi karena pasti ngana baleo. Aduh, kita bilang, tapi jangan ibu cerita semua, ibu cerita setengah-setengah aja. Oke baik Bapak instruktur. Jangan bawa label lah. Oke. Bagaimana? Jadi ini soal penilaian saya tentang kamu ya? Iya. Kalau saya pribadi menilai, kayaknya bahasa menilai itu saya kurang suka bahasa menilai. Karena siapa saya gitu kan. Kalau saya pribadi melihat kamu itu adalah orang yang baik. baru Sudah kan, pertama sudah dipuji. Terima kasih dong. Terima kasih. Nah jadi teman-teman sekalian yang mendengarkan podcast ini, terus kita ini adalah orang yang baik. Tuh kita potong nih, karena beberapa tapi tamang-tamang yang bercurhat ke kita selalu orang jaga bilang begini dong, Bil, mana ndak pernah mau curhat pat orang tentang apa kisah, mana ndak pernah begini. Kita bilang mati, aku tidak perlu cerita saudara, karena ceritaku lebih berat. Kalian gak akan kuat ya, biar aku saja. Iya dong. Alhamdulillah. Lanjut Bu. Oke, jadi ya kamu baik sih, maksudnya
dari sebenarnya di tahun ini jujurnya ya, kita kenal di tahun 2019 kan? Akhir. Iya kan? Iya, di akhir tahun 2019. Iya. Nah, di tahun kemarin itu saya bertemu dengan banyak orang baik yang sangat saya syukuri itu, dan salah satu orang baik yang saya temui di tahun kemarin itu adalah kamu, adalah Nabil gitu. Sekalipun kadang agak menyebalkan. Kadang Nabil tuh cukup menyebalkan. Cerita saja. Tapi ya baik. Iya, tapi baik. Gitu. Juga adalah orang yang enak diajak berdiskusi. Ini salah satu alasan kenapa saya mengiyakan ajakan kamu hari ini ya. Walaupun karena kaget kan. Walaupun kaget. Ya. Karena yang saya bilang di awal tadi, bahwa saya tuh sebenarnya adalah orang yang sangat susah membuka diri dengan orang baru. Iya. Makanya saya hanya dekat dengan beberapa orang saja gitu. Nah, kamu tuh salah satu orang yang cukup pintar, bisa membuat saya seterbuka ini gitu. Jadi ya mungkin karena kamu adalah orang yang introvert. Masa saya tidak percaya kamu introvert, kamu pasti. Iya. Nah, itu sih juga enak diajak diskusi. Terus apa lagi ya? Kamu baik, intinya sih itu teman bicara yang asik juga. Kayaknya banyak yang kamu tahu, banyak. Kayaknya kamu banyak baca, wawasan kamu juga luas. Kemarin itu, untuk semua yang tidak tahu, kemarin itu Nabil kan ikut acara Putra Putri kampus. Itu jangan dicerita dong. Itu jangan. Jangan dong. Oke, nggak jadi guys, skip. Karena rambut saya sudah tidak sesuai dengan label saya. It's okay. Nah, tapi intinya di situ ada beberapa orang, cukup banyak orang yang mereview bahwa mereka suka dengan jawaban-jawaban kamu gitu. Mereka suka dengan bagaimana kamu menjawab pertanyaan mereka. Intinya banyak yang bilang kalau kamu itu pintar. Pintar backing leo orang, backing leo cewek. Nah, jago di retorika, jago bagisa, nggak tahu itu. Kayak gini juga Bu. Banyak yang bilang begini. Bill, nggak kan asli Manado. Ini Tamang yang di Gorontalo ini yang bilang. Nggak kan asli Manado. Kita kan lahir di Manado. DP nama dong bilang, yang setahu kita sih Bill, cowok Manado itu putih, tinggi, hidung tinggi, pasung, apa lain sebagainya. Kok nggak terbalik? Kita bilang kita hormon, karena pada saat itu ya tak salah mengidang tuh. Nah, Ibu kan pasti pernah dengar dengan cowok Manado lah. Mungkin pernah ketemu dengan mahasiswa yang berlabel Unsrat atau yang di Tondano itu Unima. Pernah kan Ibu baku dapat dengan mahasiswa itu? Nah, pastinya tidak mungkin misalnya orang datang berkelompok, tidak mungkin ada yang nggak ganteng lah gitu. Nah, kalau pandangan Ibu untuk cowok Manado itu seperti apa sebenarnya? Kalau cowok Manado, sebenarnya saya ini adalah orang yang bodoh amatan dengan laki-laki sih. Ya. Jadi kalau kayak yang kamu bilang, pasti pernah ketemu dengan anak Unsrat, Unima, itu pernah. Bahkan di tahun kemarin, di beberapa tahun kemarin, saya itu setiap tahun kan ikut
lomba debat. Nah, salah satunya ada yang dari Manado gitu. Iya, ganteng, ada yang ganteng, ada yang biasa aja gitu. Iya. Tapi banyak yang ganteng. Banyak yang ganteng. Iya. Iya sih, betul. Banyak yang lucu. Tunggu, saya jadi ingat waktu itu saya pernah tertarik dengan anak Nusrat, apa ya nama Instagramnya saya lupa. Oh. Gara-gara saya ingat. Kayak apa namanya, kayak ada yang so top sekarang dan kayak Rembayang gitu. Pernah dengar Rembayang? Aduh. Itu dia siapa? Aduh, mohon maaf anak-anak Manado ya. Siapa dia itu? Nah, nanti Ibu coba buka saja di YouTube. Rembayang. Oke. Dia salah satu penyanyi. Itu anak Manado. Iya, asli Manado. Sekarang dia sudah di Jakarta. Nanti Ibu share. Nah, Rembayang itu kan sekarang dia sudah di mana? Jakarta. Kalau nggak salah ya. Oke. Oh, yang waktu itu pernah mau kesini bukan sih konser-konser? Mungkin so itu anak nih tahu. Anak aku nggak tahu. Aku tidak tahu. Oke. Yang collabsnya sama ini, sama Feby. Yang lagu Amin Paling Serius. Feby yang nyanyi ini, yang menyanyi Halu. Halu? Iya, Halu. Iya, saya tahu itu. Cover mereka, yang Amin Paling Serius. Oh, dia, Ray. Oke. Nah, kalau anak Manado itu. Iya, itu anak Manado. Jadi orang kayak yang so pernah top itu kayak Dirli, siapa lagi ya Dirli. Kalau bola Mongondo ada Novia Idol yang cewek. Kalau yang cowok itu siapa lagi ya yang so top sekarang? Itu kalau di gaming ada namanya Orang Bitung. Orang Bitung dia, kita pe kampung. Namanya DP nama di tim namanya RR Kisin, XIN, RR Kisin. Dia salah satu player Mobile Legend juga yang sekarang top di sana, gitu. Nah, saya tidak tahu. Karena ibu main Candy Crush tuh. Saya main POW. Oh, main POW, siap. Pro player, Kang. Top mobile berarti ibu Kang POW. Itu. Oke, itu orang masuk di standing apa ya namanya? Orang masuk di standing ini. Aduh. Standing apa tuh? Kayak di terakhir Jo, PY, saya lupa. Pokoknya orang masuk di terakhir karena ini 1 jam lebih. Ibu pesan untuk sudah 1 jam. Iya. Orang pasti akan bosan mendengarkan saya. Yang lebih tepatnya. Ibu P kata-kata untuk orang-orang yang masih dalam fase-fase pacaran lah. Karena kan orang paling banyak bahas itu. Apa ya? Selamat menjadi bucin. Bukan. Saya harus kasih kata-kata yang lebih baik ya. Untuk orang-orang yang pacaran, semoga hubungan kalian akan baik-baik saja. Hubungan saya tidak begitu. Apa ya? Doa-doa yang positif lah. Oke. Semoga semua pasangan yang ada sekarang itu bisa lebih mengerti pasangannya masing-masing. Semoga bisa lebih banyak mendengarkan pasangannya dibanding mau didengarkan. Kemudian juga apa ya? Semoga banyak orang yang sedang dalam hubungan sekarang bisa paham bahwa rasa cukup itu sangat penting dalam hubungan. Selama kamu merasa pasangan kamu itu sudah cukup, mau bagaimanapun sifatnya, mau bagaimanapun kekurangannya, atau mau bagaimanapun
orang-orang di luar yang kalau kata host kita tadi rumput tetangga terlihat lebih hijau. Kalau kamu merasa cukup dengan apa yang kamu punya, semua akan baik-baik saja gitu. Intinya bersyukur lah. Intinya bersyukur. Ya betul. Ya rasa. Saya bukan Meridiana atau Maria Teguh, jadi ya itu aja ya. Iya. Sekali lagi terima kasih untuk Saudari Indah Dia yang telah bergabung, yang sudah memberikan waktu untuk saya di podcast pagi-pagi begini. Kita coba tambah-tambah urusan. Iya, sama-sama. Dan kata-kata dari saya, semoga doa ini sebenarnya. Semoga ini COVID dapat cepat selesai dan teman-teman semua dapat bergabung, DP akademisi ataupun yang sementara kerja bisa kembali normal. Karena sempat dengar statement dari Presiden kemarin bahwasanya dia akan membuat new normal gitu. Karena saya seorang itu, kalau untuk bahas new normal nanti kita akan bahas di sesi selanjutnya ataupun sesi-sesi yang lain. Terima kasih untuk Indah yang telah bergabung, yang telah memberikan sharing kata-kata. Saya Dian, tapi sama-sama. Tunggu, Indah dia ini dia paling malas dipanggil Indah karena Indah itu menawan katanya, dan dia tidak menawan gitu. Terima kasih untuk teman-teman yang telah mendengar podcast ini. Mungkin hanya itu dari saya dan Indah. Stay tune. Jangan pernah bosan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.